Pernah nggak sih kalian bingung? Kok bisa ya kebijakan pendidikan dari pusat yang segunung itu bisa diterapin per satu provinsi? Padahal tiap daerah tantangannya berbeda-beda. Nah, disinilah peran perencanaan pendidikan level meso dimulai. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi gimana caranya visi besar pendidikan difilter jadi langkah nyata buat daerah kita. Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Kalista Nabila. Aku merupakan mahasiswi administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin istilah meso kedengarannya agak berat ya. Padahal simpelnya, ini adalah jembatan antara kebijakan pusat atau yang bisa disebut makro. Dan apa yang terjadi langsung di sekolah-sekolah kita yang bisa disebut juga mikro. Di video kali ini, kita bakalan kupas tuntas apa sih sebenarnya prinsip utama biar perencanaan pendidikan ini nggak cuma jadi tumpukan kertas. Dan apa tujuan besar yang pengen dicapai buat masa depan siswi-siswi di tingkat provinsi. Sebelum masuk ke tujuan dan prinsip utamanya, kita bahas dulu yuk definisinya. Perencanaan pendidikan level meso atau tingkat provinsi merupakan jembatan strategis yang menyelaraskan ambisi makro nasional dengan realitas teknis di tingkat mikro atau sekolah. Di level ini, perencanaan tidak hanya soal membagi anggaran, tetapi tentang bagaimana menerjemahkan standar pelayanan minimal atau yang biasa disebut SPM ke dalam kebijakan wilayah yang mempertimbangkan demografi, geografis, dan potensi ekonomi lokal. Provinsi berperan sebagai dirijen yang memastikan harmoni antara kebutuhan tenaga kerja daerah dengan kurikulum yang ditawarkan oleh institusi pendidikan, terutama pada jenjang menengah atas dan kejuruan. Dengan kata lain, ini adalah seni mengatur strategi agar visi besar tidak nyungsep saat bertemu dengan kendala lokal yang unik di tiap daerahnya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan perencanaan pendidikan level meso atau provinsi. Tujuan utama dari perencanaan pendidikan di level meso adalah operasionalisasi dan penyesuaian kebijakan pendidikan nasional ke dalam program-program yang spesifik, terperinci, dan relevan dengan kondisi serta kebutuhan wilayah tertentu di provinsi, kabupaten, atau kota. Berikut tujuan dari perencanaan pendidikan di level meso yaitu ada menjabarkan kebijakan makro, adaptasi regional, alokasi dan distribusi sumber daya, koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi. Akan aku jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada menjabarkan kebijakan makro. Ini menerjemahkan garis besar kebijakan pendidikan dari tingkat nasional ke dalam program-program kerja yang lebih terperinci, terukur, dan memiliki sasaran kuantitatif atau target yang jelas. Lalu yang kedua, ada adaptasi regional. Ini memastikan rencana pendidikan mampu mengakomodasi kondisi, situasi, dan potensi daerah yang berbeda-beda, sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Misalnya, menyesuaikan kurikulum muatan lokal atau alokasi guru untuk daerah terpencil. Ketiga, alokasi dan distribusi sumber daya. Merencanakan dan mendistribusikan sumber daya, yaitu guru, anggaran, sarana, dan prasarana, secara efektif dan merata di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, provinsi bertanggung jawab pada SMA atau SMK. Yang keempat, ada koordinasi dan sinkronisasi. Mengkoordinasikan perencanaan antara unit-unit di bawahnya, yaitu sekolah atau biasa disebut mikro, dan memastikan rencana pendidikan terintegrasi
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dan yang terakhir, ada pengendalian dan evaluasi. Ini berfungsi sebagai standar dan kerangka kerja untuk mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan di tingkat unit-unit yang lebih kecil, sehingga penyimpangan dapat diperbaiki sedini mungkin. Adapun sistem perencanaan pendidikan partisipatif berbasis kewilayahan atau yang bisa disebut PPPBK. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja perencanaan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang secara langsung akan meningkatkan pencapaian target pembangunan di bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dari sisi akademiknya, model berguna untuk menjelaskan fenomena atau objek-objek. Dalam hal ini, model berfungsi sebagai pengganti teori. Namun, bila teorinya sudah ada, maka model dipakai sebagai konfirmasi atau koreksi terhadap teori tersebut. Ada pula dari sisi manajerial. Model berfungsi sebagai alat mengambil keputusan, komunikasi, belajar, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip perencanaan pendidikan level meso atau provinsi. Perencanaan di level meso bertindak sebagai penjabaran operasional dari kebijakan dan rencana umum di tingkat makro, agar sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik daerah atau institusi tersebut. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan pada level meso cenderung menekankan pada implementasi, relevansi lokal, dan akuntabilitas kinerja. Beberapa prinsip utamanya yang juga selaras dengan prinsip perencanaan pendidikan secara umum, yang meliputi kualitas yang berkelanjutan, akuntabilitas sekolah atau daerah, relevansi dan responsivitas, aspek legal formal, dan yang terakhir ada interdisipliner. Akan aku jelaskan lagi satu-satu ya. Yang pertama, kualitas yang berkelanjutan. Hasil dan kinerja pendidikan di tingkat daerah harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan, mencangkup upaya peningkatan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan atau yang bisa disebut SNP, melalui kreativitas, ingenuitas, dan produktivitas di tingkat daerah. Hal ini termasuk memastikan kriteria minimum seperti kemampuan literasi dan numerisasi terpenuhi. Yang kedua, ada akuntabilitas sekolah atau daerah. Adanya tanggung jawab yang jelas terhadap hasil dan penggunaan sumber daya. Perencanaan harus menetapkan tujuan pendidikan yang jelas dan terarah. Pihak sekolah atau daerah harus mampu mempertanggungjawabkan implementasi otonomi pendidikan dan pencapaian target mutu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada relevansi dan responsivitas. Ini merumuskan program yang lebih operasional dan spesifik. Misalnya, penyesuaian kurikulum atau program keahlian di SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja lokal. Yang keempat, ada aspek legal formal. Kebijakan pendidikan harus memenuhi aspek legal formal agar diakui dan berlaku sah untuk sebuah wilayah, sesuai dengan hierarki konstitusi dan peraturan daerah yang berlaku. Dan yang terakhir ada interdisipliner. Layanan pendidikan harus mencakup berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan nilai norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Nah, itu dia tujuan dan prinsip perencanaan pendidikan level meso atau provinsi. Sekarang kita masuk ke kasus nyatanya yuk. Ini ada revitalisasi SMK berbasis keunggulan wilayah. Bayangkan, Provinsi Jawa Barat yang memiliki zona industri manufaktur sekaligus area agrikultur yang luas. Penetapan tujuan perencanaan meso di sini
terlihat saat Dinas Pendidikan Provinsi memetakan kebutuhan industri di Bekasi atau Karawang dan mencocokkannya dengan pembukaan jurusan di SMK setempat. Sementara itu, prinsip komprehensif ditetapkan dengan membangun teaching factory yang bekerja sama langsung dengan perusahaan otomotif. Jadi, siswa tidak hanya belajar teori di kelas yang pengap, tapi langsung praktik dengan standar industri. Ini adalah bukti nyata bahwa perencanaan MESO berfungsi untuk mengurangi angka pengangguran terdidik di level regional dengan cara yang sangat taktis. Itu dia analisis penerapan prinsip serta tujuan perencanaan pendidikan level MESO dan provinsi. Segitu aja dari aku, semoga videonya bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Terima kasih.